Dalam beberapa riwayat dikatakan karena beliau memang orangnya putih, tampan, bersih. Jadi pakai mantel itu tambah tampan. Dan beliau lewat di hadapan para sahabat pada saat mau memimpin sholat. Maka ada satu sahabat yang lihat itu karena suka lihat mantel itu. Maka dia mengatakannya Rasulullah. Padahal ini Nabi baru pakai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kita dikasih baju bagus. Tiba-tiba ada orang bilang bajunya bagus kasih ke saya. Maka apa yang terjadi? Mungkin kita menolak. Nabi SAW tidak. Begitu dia baru pakai, orang itu langsung bilang, ya Rasulullah mantel itu bagus sekali, bisa kasih ke saya enggak? Kata Nabi SAW, iya. Saking dermawannya, mantel yang baru yang bagus langsung dikasih. Waktu Nabi SAW buka, di saat itu Nabi buka langsung Nabi kasih ke dia, karena dia minta. Maka pada saat itu orang-orang menghardik sahabat tadi. Mengatakan, kenapa kau minta mantel yang baru saja Nabi terima? Dan sangat bagus Nabi pakai, dan engkau tahu Nabi butuh, karena ini musim dingin. Serta juga kamu tahu sifat Nabi SAW, Nabi itu orangnya tidak mau menolak kalau diminta. Maka orang itu mengatakan, demi Allah saya bukan minta karena saya mau mengambil apa yang Nabi sudah miliki. Tapi saya ingin mencari keberkahannya. Karena Nabi memberkah beliau. Maksudnya habis dipakai, saya ingin langsung pakai. Dan saya berharap nanti kalau saya meninggal, mantel ini dijadikan kafan buat saya. Tapi di sini kita bisa lihat saksi bahasanya teman-teman sekalian, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW sampai beliau jubah baru saja langsung beliau kasih, Ya. Ada sedikit tambahan riwayat, sepupu Nabi SAW namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saking beliau belajarnya dari Nabi, bagaimana dermawan ini, beliau pernah jalan dan beliau juga menggunakan jubah baru. Rupanya ada orang lewat. Entah kenapa orang ini seperti orang yang iri dan hasad gitu ya. Lalu dia mencaci maki Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan mentang-mentang kau adalah sepupu Nabi, mentang-mentang kamu begini. Pokoknya dicaci maki. Abdullah bin Abbas diam saja. Tidak membalas orang ini. Diam saja. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, setelah orang itu selesai mencaci maki dan segala macam, Abdullah bin Abbas faham. Orang ini merasa iri dengan baju yang dipakai. Maka beliau buka jubahnya dan beliau kasih ke orang tersebut. Sambil beliau mengatakan, kalau seandainya kamu ada keperluan lagi datanglah kepada kami. Jadi sudah dicaci maki, tapi beliau bahkan memberikan orang yang mencaci maki pakaian tersebut. Akhirnya orang itu merasa bersalah dan menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita masuk selanjutnya bagaimana riwayat tentang motivasi Nabi SAW. Tadi kita sudah jelaskan motivasi kepada istrinya. Sekarang motivasi Nabi kepada para sahabat agar jangan menunda-nunda sedekah. Di antaranya masih di halaman 30 riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bilalin wa indahu suwarun min gaz. Faqala ma hadha ya Bilal? Qala u'iddu dhalika li adyafik. قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Nabi SAW pernah melewati atau menemui Bilal, sedangkan di sisi Bilal ada setumpuk gandum. Lalu beliau bersabda, apa ini wahai Bilal? Bilal menjawab, saya menyiapkan untuk tamu-tamu Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan nanti di neraka Jahannam? Infakkan wahai Bilal, dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh. Ya. Sabda Nabi SAW di halaman 31-nya, dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh, atau adalah merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dan bertawakal kepadanya diiringi dengan melakukan sebab-sebabnya. Jadi kita lihat di sini dari riwayat ini bagaimana Nabi SAW motivasi Bilal. Tidak usah tumpuk-tumpukin makanan, ada sedekahin. Karena hari itu ada bisa saja hari terakhirmu. Mungkin besok sudah tidak hidup. Kenapa enggak infakkan sekarang? Keluarkan, kasih kepada orang-orang. Dan jangan pernah kamu takut miskin hai Bilal. Maksudnya kalau kau masih hidup lagi besok, Allah akan kasih kamu. Jangan pernah kamu takut miskin kepada pemilik singgasana yang agung. Dari riwayat ini kita ambil dua pelajaran. Harusnya seorang muslim peduli dengan sedekah dan jangan menunda-nundanya dan memberikan maksimal di jalan Allah. Yang kedua, dia harus yakin Allah pemilik singgasana agung akan membalas dan menggantikannya.
Selanjutnya riwayat di halaman 31 juga masih dinukil ya bagaimana Nabi SAW memotivasi agar bersedekah kepada para sahabatnya, di antaranya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, saya pernah bersama Rasulullah SAW dengan memegang tangan beliau dan beliau bersabda kepadaku. Jadi sahabat Nabi Abi Dzar menceritakan bagaimana pernah dia gandengan tangan sama Nabi dan Nabi nasihati dia. Apa nasihatnya? Ya Aba Dzar, ma uhibbu anna li Uhudun zahaban wa fiddatan unfiku fi sabilillah amutu yauma amutu ad'u minhu qiratan. Qultu qintara, qala ya Aba Dzar adhhabu ila al-aqalli wa tadhhabu ila al-akthar uridu al-akhirah wa turidu ad-dunya qiratan fa'adaha alayya 3 marrat. Artinya, wahai Abu Dzar, saya tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud lalu saya infakkan di jalan Allah, lalu saya meninggal di hari di mana saya meninggal dengan meninggalkan 1 qirat atau beberapa dirham saja. Maka Abi Dzar mengatakan, saya berkata, barangkali harta yang banyak. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, saya menyebut yang sedikit sedangkan engkau memahami yang lebih banyak. Saya menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki dunia. Yang saya maksud memang 1 qirat atau beberapa dirham saja. Lalu beliau SAW mengulangi hal tersebut sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh At-Tabarani. Begini maksudnya riwayatnya. Jadi Nabi SAW pernah memegang tangan Abu Dzar, lalu beliau berikan motivasi kepada Abu Dzar. Apa motivasinya? Wahai Abu Dzar, kalau seandainya saya punya seperti gunung Uhud, semuanya emas dan perak. Kenapa gunung Uhud yang dikasih perumpamaan? Karena gunung ini gunung yang termasuk besar dan nampak dari seluruh penjuru kota Madinah. Dan ada peperangan yang masyhur, perang Uhud di sana. Maka kata Nabi SAW, hai Abi Dzar, ketahuilah, saya kalau punya emas dan perak seperti gunung Uhud besarnya, maka saya tidak berharap membiarkan lewat hari itu kecuali saya infakkan semua kecuali 1 qirat saja. 1 qirat cuma beberapa dirham, hanya untuk kebutuhan saja. Maka Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, mungkin maksud anda terbalik, anda sedekahkan sedikit, sisanya anda tabung. Kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, saya menjelaskan bahwasanya lebih banyak saya infakkan sedikit yang saya sisa. Kamu balik kasusnya, kamu menganggap bahwasanya yang saya harapkan adalah saya keluarkan sedikit dan saya tabung banyak. Terbalik, yang saya maksud memang betul, saya akan keluarkan semuanya 1 gunung itu kecuali sedikit saja darinya. Saya menginginkan akhirat sementara kamu sendiri menginginkan dunia. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW motivasi. Sebenarnya Nabi SAW tidak punya emas dan perak seperti gunung Uhud, tapi beliau bilang kepada Abi Dzar, kalau saya punya, saya akan keluarkan semua, tidak ada tabungan. Saya akan sedekahkan semua di jalan Allah dengan harapan tentunya Allah SWT akan memberikan gantinya. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, tolong direnungi baik-baik apa yang saya mau ucapkan ini. Dan bisa Bapak Ibu buktikan, baca sejarah mereka. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Bapak Ibu tahu, saya pernah telusuri riwayat mereka dan sudah kita buat tablik akbar di Blok M, sebulan sekali serial mereka. Saya bacakan dari beberapa referensi, mereka memang betul-betul pada saat meninggalkan harta, kalau dihitung uang kita mungkin ratusan miliar. Pertanyaan sederhana, dari mana warisan yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat ini? Apakah dari hasil tabungan mereka semasa hidup mereka? Ternyata jawabannya bukan, Bapak Ibu sekalian. Gudang harta mereka menjadi penuh justru beberapa hari sebelum mereka meninggal, karena mereka rutin bersedekah. Orang yang sedekah ini tidak akan pernah habis hartanya. Tidak akan pernah habis. Dia sudah mendapatkan pahala karena dia sedekah, dia bisa penuhi kebutuhannya dengan uang itu dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali dalam fakta lapangan di kehidupan para sahabat tersebut. Jadi pada saat mereka meninggal seperti Abdurrahman bin Auf itu, saking menumpuknya emas di gudangnya sampai harus di waktu dibagi kepada harusnya dihancurin, dipotong sama kampak.
Ya, saking besar-besarnya gundukan emas itu, ya. Tapi subhanallah ini sekali lagi bukan hasil tabungan semasa hidup, tapi datang beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia karena rutinnya bersedekah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, nanti akan ada kisahnya di sini ya. Bagaimana beliau gelisah pada saat mau tidur di malam hari, istrinya tanya, "Kenapa Anda gelisah?" Dia mengatakan, "Saya telah kedatangan keuntungan sekian peti, isinya emas semua. Ini keuntungannya. Maka saya gelisah jangan sampai saya meninggal Allah tanya nih harta. Ya, masih ada di rumah." Maka istrinya yang salihah, ya bukan seperti wanita di masa sekarang, mungkin kalau lihat harta suaminya melimpah malah buat saya aja, biar saya beli emas, biar saya begini. Tapi wanita ini mengatakan, "Kenapa Anda pikirkan itu? Mari kita bungkus harta ini dan kita bagi-bagikan." Maka suami istri semalam suntuk menghabiskan keuntungan perusahaan mereka untuk dibagikan kepada orang-orang susah. Sampai tiba pagi hari. Dan waktu ditanya petugas di rumahnya, berapa harta yang dikeluarkan oleh Talha, maka dikatakan sekitar 600 ya, atau 600 ribu ya, dirham atau dinar itu. Saya kurang ingat jumlahnya, tapi seperti itulah. Jadi jumlahnya banyak sekali dalam bentuk rupiah tentunya. Baik, itulah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk contoh dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kita akan tutup dengan ini tentunya ya. Disebutkan di halaman 32 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa fawaqa dzalika indi malan faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakr in sabaqtuhu yawman faji'tu bi nisfi mali." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Qultu abqaitu lahum nisfa, atau dalam kurung an-nisfa mithlahu. Wa ata Abu Bakar bi kulli ma indahu faqala ya Abu Bakar ma abqaita li ahlik? Qala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Qultu wallahi la asbiquhu ila syai'in abada. Kata Umar radhiyallahu anhu, karena ini cerita tentang Abu Bakar ya. Abu Bakar ini orangnya suka berinfak, dan kalau berinfak itu nggak nanggung-nanggung. Kalau dia korek kantongnya ada uang 500 ribu, semua dikasih 500 ribu. Dia orangnya nggak perhitungan, langsung dikeluarkan semua. Lagi nggak pakai milih-milih lagi duitnya. Itu sifatnya Abu Bakar. Maka Umar satu waktu mendengar seruhan dari Nabi SAW untuk berinfak pada saat itu untuk perang. Maka Umar berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka hal itu sangat bertepatan sekali dengan waktu saya memiliki harta, kata Umar. Lalu saya bergumam, saya berkata dalam diri saya sendiri, hari ini saya pasti dapat mengungguli Abu Bakar apabila saya mendahulunya pada hari tersebut. Maksudnya selama ini Abu Bakar selalu kalahkan saya ini kalau bersedekah. Mulai hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ini kata Umar. Karena selama ini setiap kali Umar mau sedekah pasti Abu Bakar sudah lebih dulu bersedekah dan selalu jumlahnya lebih banyak. Maka Umar pada itu bergumam mengatakan, mulai sekarang hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Lalu dia datang membawa setengah dari hartanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu hai Umar?" Maka Umar berkata, "Saya telah menyisahkan buat mereka semisal harta ini." Sama, misalnya punya uang 100 juta, 50 juta diinfakkan, 50 juta dikasih tinggal untuk keluarganya. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang dan membawa seluruh hartanya. Maka Nabi SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan buat keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Saya telah menyisahkan Allah dan Rasulnya buat mereka." Maka Umar mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan mampu melampaui Abu Bakar untuk mencapai keutamaan selama-lamanya." Jadi di sini keutamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang minta bantuan atau minta sumbangan, maka beliau akan memberikan maksimal apa yang dia punya pada hari itu. Tentu di sini maksudnya bukan rumahnya semua dijual, tunggangannya atau kendaraannya kalau kita sekarang dijual misalnya, enggak. Tapi apa yang sedang beliau pegang di tangan itu dikeluarkan semua, dikasih ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq di halaman 33, ya kita tutup dengan ini ya.
telah meriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, tak kala Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya sebesar 5.000 dirham. Asma berkata, lalu kakekku Abu Quhafa datang kepada kami di mana beliau telah buta seraya berkata, demi Allah sungguh saya berpendapat bahwa dia menyakiti kalian dengan menafkahkan seluruh hartanya untuk kepentingannya sendiri. Asma berkata, tidak demikian wahai kakek, sesungguhnya dia telah meninggalkan harta yang banyak buat kita. Asma melanjutkan perkataannya, lalu saya mengambil beberapa batu dan meletakkannya pada lubang rumah yang menjadi tempat penyimpanan harta ayahku. Kemudian saya meletakkan pakaian di atas batu-batu tersebut, lalu saya menarik tangan kakekku seraya mengatakan, wahai kakek, letakkanlah tanganmu di atas harta ini. Asma terus berkata, lalu kakekku meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, tidak mengapa bila dia telah meninggalkan buat kalian barang ini. Sesungguhnya dia telah berbuat baik dan hal ini adalah kelanjutan hidup kalian. Demi Allah, tidaklah ayahku meninggalkan apapun untuk kami, akan tapi tindakanku itu hanyalah untuk menenangkan kakekku saja. Saya ceritakan dulu kisah ini dan kita tutup. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tentunya ya. Teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah, beliau mengajak Abu Bakar untuk menemaninya untuk hijrah. Dan di saat itu Abu Bakar punya uang 5.000 dirham. Maka beliau pun, Abu Bakar, membawa semua uang itu untuk bersama Nabi SAW. Sementara di rumahnya masih ada anak-anaknya, gitu kan. Dan Abu Bakar tidak meninggalkan uang buat mereka. Lalu kemudian ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa ini masih dalam kondisi kafir pada saat itu ya. Nanti dia masuk Islamnya di pembebasan kota Mekah. Abu Quhafa ini Bapak Ibu sekalian kemudian berkata kepada Asma anaknya Abu Bakar, dia mengatakan, wahai Asma, Abu Bakar telah pergi, kemungkinan dia bawa semua hartanya ya. Dan itu buruk buat kalian. Maka kata Asma, saya mengatakan, tidak wahai kakekku, sesungguhnya ayahku meninggalkan harta yang cukup. Lalu Asma mengatakan, saya mengambil batu-batu yang saya penuhkan ke lubang yang biasa kami taruh uang dan kami tutup dengan kain baju. Lalu saya, karena kakek saya buta, saya memegang tangannya lalu saya mengatakan, kakek, letakkanlah tanganmu di atas harta ini. Maka kakeknya Abu Quhafa meletakkan tangannya di situ sambil mengatakan, kalau ini benar dia telah meninggalkan harta sebanyak ini, maka dia tidak menyia-nyiakan kalian. Kata Asma, demi Allah sesungguhnya ayahku tidak meninggalkan harta buat kami, tapi hanya untuk menenangkan kakekku saja. Maksudnya Abu Bakar itu betul-betul kalau memang dia berinfak di jalan Allah, dia tidak setengah-setengah dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Baik, mohon maaf saya masih tambah satu lagi, yaitu kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Baru kemudian insyaAllah kita coba buka pertanyaan ya. Salah satu contoh juga orang yang sangat suka berinfak adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anak mantu Nabi dan termasuk orang kayanya sahabat. Disebutkan di halaman 34 Al-Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Uthman bin Affan datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1.000 dinar ketika mempersiapkan pasukan Al-Usra atau pasukan perang Tabuk ketika masa sulit. Lalu Uthman meletakkan seluruh dinar itu di pangkuan Nabi SAW. Abdurrahman berkata, lalu Nabi SAW membalikkannya seraya bersabda, ma dharra Uthman ma amila ba'da hadzal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Uthman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Beliau mengatakannya beberapa kali, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi contoh di Uthman bin Affan, waktu Nabi SAW panggil, ayo berinfak, ayo bersedekah, di peperangan terakhir beliau, namanya perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian, perang Tabuk, peperangan terakhir. Dan waktu itu jaraknya jauh sekali dari Madinah, di musim panas, sampai dikenal dengan peperangan yang sulit ya. Ada 30.000 pasukan muslim yang akan berangkat dan
itu tinggal tunggu beberapa hari saja akan panen kurma. Lalu itu pendapatan utamanya penduduk Madinah. Lalu Nabi SAW ajak orang-orang untuk berinfak. Nah di antara yang paling besar berinfak adalah Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar ya, kepada Nabi SAW. Ini nilainya miliaran ya. Langsung diletakkan di paha Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya infakkan untuk berperang. Maka Nabi SAW menjamin mengatakan, setelah perbuatan ini, sedekah ini, tidak akan ada yang bisa membahayakan Utsman. Maksudnya membahayakan, dia tidak akan miskin, dia tidak akan sengsara, baik dunia ataupun akhirat. Ini karena infaknya di jalan Allah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun ila an taquma as-sa'ah." Semoga Allah mengampuni wahai Utsman apa yang engkau rahasiakan, apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan, serta apapun yang terjadi hingga hari kiamat nanti. Maksudnya karena dia berinfak, maka Nabi doakan dengan doa yang mulia ini.